Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil ghaffaril hakimil qahhar. Mutawwilil laili wan nahari biyadihi wahdahu fana'ul khalqi wa inqida'il a'mar. La tughayyiruhu al-a'sar wa la tatawahhamuhu al-afkar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita malam Rabu yang lalu, kita berkenalan dengan seorang ulama besar dari mazhab Maliki. Kalangan mereka beliau mendapat gelar Asy-Syaikh Al-Akbar, yaitu Ibnu Athur. Beliau pernah menjadi rektor di Universitas Zaitunah. Buku yang terkenal yang kemudian menjadi judul pembahasan kita yang sekarang adalah Al-Maqasid Asy-Syar'iyyah, atau tujuan-tujuan syara'. Dan bukunya ini sudah kita bagikan melalui WhatsApp kepada saudara-saudara yang berminat, dan siapapun yang belum mendapat buku ini boleh berhubungan dengan Ustaz Syah. Ibnu Ashur adalah seorang faqih, seorang adib. Adib artinya ahli sastra Arab, ahli tarikh, dan ahli perbandingan mazhab. Beliau mengikuti mazhab Maliki, tetapi beliau terbuka kepada berbagai mazhab yang lain. Jasanya yang paling besar ialah mengingatkan kita kembali kepada apa yang pernah dikatakan oleh Asy-Syatibi, yaitu bahwa beragama tanpa mengerti maksud-maksud syariat atau al-maqasid asy-syar'iyyah adalah beragama tanpa ruh. Bahwa menurut beliau setiap ajaran agama itu ada tujuan-tujuan duniawi dan ukhrawi yang bermanfaat bagi manusia. Kalau tujuan itu tidak bisa dicapai, maka agama yang kita jalankan adalah agama yang tanpa ruh, tanpa memperhatikan untuk apa ajaran agama itu kita jalankan. Beliau terkenal, dicatat mungkin dalam Guinness Book of Records kita, bukan Guinness Book of Records sebenarnya, karena ia pernah menyampaikan khutbah aqsarul khutbah fit tarikh al-islami. Jadi dia menyampaikan khutbah yang terpendek di dalam sejarah Islam. Jadi di Masjid Al-Zaitunah yang besar di Tunisia, beliau adalah imam dan khotib Jum'ah di situ. Suatu saat beliau datang berkhutbah. Pada khutbah awalnya beliau hanya berkata, "An-nisa syakauna ilayya fil aswaq." Dalam riwayat yang lain, ada beberapa redaksi yang lain yang bukan "An-nisa uman alawai fil aswaq." Kalimat yang pertama itu, dan beliau ucapkan itu sampai 3 kali, dan hadirin terdiam. An-nisa, perempuan-perempuan itu, syakauna ilayya, mengadu kepada saya, fil aswaq, atau dalam riwayat lain, nisa uman, perempuan siapa yang sekarang ini berada di pasar-pasar, alawai fil aswaq, dan hadirin terdiam sampai 3 kali. Ia mengakhiri khutbahnya hanya dengan 3 kalimat itu. An-nisa syakauna ilayya fil aswaq, turun mengakhiri khutbahnya, dan sholat kamu jika perempuan-perempuan kamu, wanisa hukum fil aswaq, dan perempuan-perempuan kalian
berjalan-jalan di pasar. Dengan singkat sebenarnya dia lagi mengajarkan salah satu di antara maqasid asy-syari'iyah yang diajarkan Al-Quran tentang sholat ialah bahwa sholat kita ini punya maksud syarat yang sangat tinggi, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Jadi apa artinya salat kalian kalau kalian tidak bisa mencegah kekejian? Jadi kalian harus melakukan sholat Jumat, dan perempuan-perempuan kalian berada di pasar-pasar aruyan atau urayan atau urianan, sementara kata istri-istri kalian berkeluyuran di pasar-pasar dalam keadaan telanjang, maksudnya tidak memakai jilbab, berpakaian seperti pakaian kebanyakan orang-orang barat. Mestinya kewajiban kalian adalah menegur perempuan-perempuan itu supaya tidak melakukan berkeliaran di pasar-pasar tanpa memperhatikan atau dengan menunjukkan aurat mereka. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan auratnya. Peristiwa ini tadi disebut sebagai peristiwa khutbah terpendek dalam sejarah Islam, yang dilakukan oleh Ibnu Ashur yang menulis buku beberapa jilid yang berjudul Al-Maqasid Asy-Syar'iyyah. Salah seorang murid beliau adalah penulis buku ini yang dijadikan rujukan dalam pembicaraan kita sekarang. Jadi sholat itu ada tujuan syara'nya, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar." Kalau salatnya tidak mampu mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar, lam yazidad minallahi ila bu'da. Salatnya hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, itu tentang Ibnu Ashur, sekaligus riwayatnya menjadi contoh tentang pentingnya al-maqasid asy-syar'iyyah. Dan kalau ada orang menjalankan ibadah seperti sholat tanpa memperdulikan al-maqasid asy-syar'iyyah, sholatnya tidak ada gunanya. La khaira fi sholatikum, tidak ada gunanya sholat kalian itu. Kemarin ada yang tidak saya kutip hadisnya dengan lengkap, dan hari ini saya akan kutip hadis dari Ibnu Abbas yang melarang orang untuk melakukan sholat Jumat dan sholat berjamaah hanya karena hujan yang lebat. Saya sekarang akan bacakan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, Abu Dawud, dan para ulama menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Saya akan bacakan dari hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim, hadis nomor 1114 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, karena baik Jabir maupun Abdullah dua-duanya sahabat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi. Oh, ini maaf tidak berkaitan dengan Jumat tuh. Hadis yang tapi saya mulai dari sini aja. Apa yang akan terjadi kalau orang itu tidak memperdulikan tujuan syarat karena semangat untuk melakukan ibadah, karena merasa dengan beribadah itu ia memperoleh pahala dan mempertahankan agamanya, tapi dia abaikan tujuan syarat. Nah, ini untuk hadis yang fasoma sini dari riwayat Qura al-Ghamim, yaitu satu tempat antara Mekah dan Madinah. Lalu dikatakanlah ima fa'alt, dan sekarang orang-orang dan kemudian beliau minum secara demonstratif di hadapan para sahabatnya. Farafa'ahu hatta nazaran nasu ilaihi. Beliau angkat itu sampai orang-orang
memberikannya. Summa syariba, kemudian beliau meminumnya. Fakila lahu ba'da dzalik. Setelah itu para sahabat melaporkan, inna ba'dun nasi qad soma. Ini sebagian sahabat Nabi itu terus saja puasa. Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sebagian sahabat itu walaupun Nabi demonstratif sekali, dia angkat cawannya tinggi-tinggi dan minum, itu sahabat-sahabat, sebagian sahabat merasa tidak mau berbuka karena merasa saya masih kuat dan saya sanggup untuk berpuasa walaupun panas seperti ini. Dia tidak melihat tujuan syara di situ. Dia abaikan al-maqasid asy-syar'iyyah. Lalu apa kata Nabi? Faqala, maka berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu pendurhaka, mereka itu ahli maksiat, mereka itu adalah ahli maksiat. Kata usah adalah fi'il isim fa'il, bentuk jama dari kata asi dengan sigat mubalaghah. Jadi mereka itu adalah para pendurhaka, mereka itu adalah para pendurhaka, mereka adalah ahli maksiat. Dengan itu Nabi ingin mengatakan bahwa puasa tanpa memperhatikan al-maqasid asy-syar'iyyah adalah kemaksiatan. Dan ini penjelasan para ahli hadis. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam aftara min ajli ayyaqtadu bihi. Rasulullah itu membuka puasanya supaya diikuti. Ayyaqtadu bihi. So mereka mengikuti. Faka'annahu amarhum bil fitr. Seakan-akan Rasulullah merintahkan mereka untuk buka. Falam yaf'alu, tapi mereka tidak melakukannya. Fasammahum usotan, lalu disebutlah mereka itu dengan nama orang-orang yang berbuat maksiat. Itu komentar dari para ahli hadis. Jadi para sahabat itu merasa sangat kuat dan ingin berpuasa terus menerus karena merasa dengan puasa itu yang menjalankan ibadahnya, tapi ia melanggar satu ketentuan Al-Quran menyebutkan mengapa di dalam perjalanan itu saya ingin menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mengidentifikasi al-maqasid asy-syar'iyyah ialah pertanyaan mengapa orang di tengah perjalanan itu harus berbuka. Menanyakan mengapa dalam bahasa Arabnya disebut ta'lil. Kalau tidak bertanya apa-apa, dalam bahasa Arabnya yang sederhana itu disebut bila kaifa. Kita menerimanya tanpa bertanya bagaimana. Dan dalam istilah usulnya itu disebut ta'abbudi. Jadi ada yang taklili, ada yang bisa kita cari mengapa itu diperintahkan, dan ada yang harus kita ikuti tanpa bertanya bila kaifa, tanpa menanyakan kenapa, dan itu disebut ini urusan ta'abbudi. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah itu urusan ta'abbudi, dan kita tidak boleh bertanya tentang apa sebabnya. Jadi bukan taklili tapi ta'abbudi. Saudara, sekarang saya menambahkan dua istilah yang mungkin nanti akan berulang-ulang kita sebutkan. Satu, ada urusan-urusan agama yang bersifat ta'abbudi, kata para ulama, yang harus kita ikuti tanpa bertanya. Tapi ada urusan-urusan melanjutkan jadi sambil saudara-saudara menunggu ini sudah 15 menit. Kalau bisa pinjam jam ini ada sih jam 8:09 ya. Saudara, kita lanjutkan dengan hadis Ibnu Abbas.
Eh, saya sampaikan maknanya saja, sebagaimana banyak riwayat hadis juga hanya menyampaikan maknanya saja, tidak lafaz satu demi satu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan disebutkan. Jadi pada suatu hari Ibnu Abbas berkata kepada muazzinnya, kata fi yaumil matir, pada hari yang banyak sekali hujan. Dan Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya, sesudahkan nanti kamu membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapkanlah oleh kamu, sallu fi buyutikum. Dalam hadis Ibnu Umar, dalam peristiwa Ibnu Umar, adzan itu tidak sallu fi buyutikum, tapi bunyinya sallu fi rihalikum. Artinya sholatlah di rumah-rumah kamu, sholatlah di tempat-tempat tinggal kamu. Dalam riwayat Ibnu Abbas ini, lalu muadzin menyampaikan itu, tapi ka'annan nas yastankiruna. Orang-orang itu kebanyakan menolak ucapan Ibnu Abbas itu. Menolak ucapan Ibnu Abbas, menolak keputusan Ibnu Abbas untuk itu. Mungkin kira-kira kenapa kamu melakukan itu? Lalu Ibnu Abbas menjawab, sholat ini azmah. Memang sholat Jumat itu satu kewajiban. Tapi aku tidak ingin kalian itu berjalan di atas lumpur. Aku tidak ingin kalian ini berjalan di atas dalam hujan yang lebat dan bisa tergelincir karena lumpur yang kamu lewati. Di dalam riwayat yang lain, kalau saya tidak salah ini berkaitan dengan Ibnu Umar, supaya dan sampai dijadikan keterangan oleh para ahli fikih, hujan yang bagaimana itu yang menggugurkan kewajiban salat Jumat itu. Tapi di situ disebutkan ialah kalau hujan itu katanya hatta tabullar, hatta yabulla, balla yabullu, bullanan, artinya basah kuyup, sampai basah kuyup aghtiyatur ru'us, jadi tutup kepala itu sampai basah kuyup, itu gugur kewajiban sholat Jumat. Atau kalau orang terselak, terbenam di dalam lumpur yang dilewatinya. Lalu ketika ditanya lebih lanjut, Ibnu Abbas berkata, aku tidak suka menyusahkan kalian, merepotkan kalian karena datang dalam keadaan hujan. Ini akrahu, aku tidak suka. Dan untuk kalian ketahui, dalam terjemahan yang bebas, sudah melakukan hal yang seperti ini orang yang lebih baik dari aku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Umar. Jadi tujuan syara ialah tidak ingin menyusahkan kita. Itu kalau karena hujan aja, apalagi karena penyakit corona atau karena ada wabah penyakit. Ibnu Hajar al-Asqalani, seperti pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, pernah kehilangan 3 orang putrinya dalam wabah yang menimpanya, mungkin di Mesir atau di Syam waktu itu. Dan dalam peristiwa itu dia menulis buku khusus tentang bagaimana sikap kaum muslimin ketika terjadi wabah. Dan dia menulis bukunya dengan judul Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Jadi ini semacam buku petunjuk, memberikan bantuan ketika kita menghadapi wabah. Dalam bab-babnya itu dijelaskan beberapa hadis dan ikhtilaf para ulama berkaitan dengan hadis-hadis tentang menghadapi wabah itu.
ada, dan saya akan bacakan beberapa hadis, dan di antaranya juga disebutkan hadis-hadis yang melarang orang salat berjamaah atau salat Jum'ah supaya tidak menularkan. Di dalam istilah, beliau menyebutkan beberapa istilah tentang wabah. Salah satu istilahnya jadi bahasa Indonesia adalah wabah. Dalam bahasa Arabnya wabah, dan bahasa kita menjadi wabah. Yang lainnya adalah ta'un untuk penyakit ini berkali-kali itu mungkin pes juga, penyakit pes itu disebut ta'un juga. Terus yang disebut juga kalau menyebar itu orang yang mazlum dengan za, artinya orang yang kena lepra, dianggap itu semua. Nah, ada satu istilah lagi, yaitu adwa. Ain dal waw ya, adwa. Adwa artinya penyakit menular, apapun bentuknya. Dan dikumpulkanlah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai seorang hafil. Dia kumpulkan hadis-hadis tentang penyakit menular. Saya akan bacakan sebagian dari hadis-hadis tentang apa yang harus kita lakukan kalau ada penyakit menular. Saya tidak akan menyebutkan karena nanti akan memperpanjang riwayat-riwayatnya ini. Maksud saya tidak disebutkan riwayat hadis-hadisnya siapa aja, tapi bisa saya jaminkan bahwa hadis-hadis semua itu, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, termasuk hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, itu yang pertama. Firra minal mazlumi kama tafirru minal asadi. Larilah kamu dari penyakit menular seperti kamu lari dari singa. Artinya kalau ada di antara saudara yang mengatakan, gak usah takut corona lah, mati itu sudah Allah tentukan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi gak usah juga bawa persiapan, gak usah juga mencuci tangan, gak usah juga melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah datangnya corona. Nabi SAW memberikan perumpamaan metafora yang sangat bagus. Kalau begitu, kalau ada singa sekarang berkeliaran, sekiranya ada singa-singa atau harimau turun dari kota, masuk ke kampung-kampung, masuk ke tempat-tempat saudara, saudara nggak usah menghadapinya. Saudara tidak usah menghadapinya dengan membawa perlengkapan, membawa pentungan. Toh mati itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadapi aja singa itu, saudara hadapi aja harimau itu. Tapi Nabi memerintahkan firru, atau firro, satu orang. Firro, larilah kamu. Kalau satu firro, kalau banyak firru. Firro, larilah kamu minal mazlum, seperti lari dari orang yang menderita lepra. Kama tafirru minal asadi, seperti kamu melarikan diri dari singa. Sekali lagi, karena syariat diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan kita. Bayangkan kalau syariat itu sama seperti yang saudara anggap, ini udah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk aja ke kebun binatang, masuk ke kandang singa, tinggal di situ. Toh nanti kalau saudara belum ditakdirkan untuk mati, saudara tidak akan mati. Singa itu malah mungkin akan mengajak ngobrol kepada saudara. Tapi itu against rationality, ya. Itu tidak masuk akal. Dan Nabi menyampaikan kepada kita firman-Nya, larilah dari penyakit lepra itu seperti larinya seseorang dari singa. Di dalam riwayat lain itu tadi istilah adwa, ain dal waw ya. Dan itu artinya penyakit menular. Dan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan satu kata la, dan kata para ulama la di situ bukan la nafi tetapi la nahyi, walaupun sesudahnya ada isim la adwa. Jadi tidak boleh kita mendekati, tidak boleh kita mendekati orang-orang yang punya penyakit menular. Malah janganlah mendekatkan orang yang punya sakit menular kepada orang-orang yang sehat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya dalam satu riwayat dari kata Ummul Mukminin Aisyah, ketika Nabi melarang seseorang untuk, kalau dia jelas-jelas penyakitnya itu sudah jelas penyakit menular, seperti melihat Aisyah, kana li maula bihi hadada ya'kulu fi sihafi wa yasrabu fi aqdahi wa yanamu ala firashi. Dan dia itu makan di tempat makanku, minum dengan tempat minumku, dan tidur di atas ranjangku. Nabi memperingatkan supaya kita menjauhi orang-orang yang punya penyakit menular. Pada suatu hari malah ada rombongan dari Thaqif yang ingin berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya ada rojulun mazlum, ada orang yang kena lepra. Fa'arsala ilaihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari jauh Rasulullah mengirim surat kepadanya, inna qad bay'na, aku sudah membaiat kamu yang kena penyakit menular itu, walaupun dari jauh. Farji, kamu pulang saja, kembali ke tempat, dan sudah dihitung sebagai setelah berbaiat kepada Nabi. Di dalam kitab Fathul Qadir itu syarah untuk Al-Jami As-Shaghir, ada banyak, dan bisa di semua syarah Al-Jami As-Shaghir sudah bisa temukan hadis ini. Seperti saya ketahui, Al-Jami As-Shaghir adalah kitab hadis yang disusun dari alif sampai ya. Jadi kalau kita mencari hadis, dimulai dari alif, cari pada alif. Kalau kita mau mencari hadis Al-Iman misalnya, dicari pada alif. Tapi kalau kita mau mencari hadis yang tentang ghibah, yang dimulai dari kata ghin, cari pada ghin. Nah, di situ ada yang dimulai dari alif, dan ada dua hadis yang disebutkan di situ yang relevan dengan pembicaraan kita sekarang. Satu hadis itu berbunyi, ijtanibu, jauhilah oleh kamu. Ijtanibu, jauhilah oleh kamu orang-orang yang punya penyakit menular, al-adwa. Kama yutaqwal, dalam riwayat yang lain masih, jadi ada dua kalimat, satu ijtanibu, satu lagi ittaqu, takutilah oleh kamu. Kama yutaqwal asad, seperti ditakutinya singa. Kemudian para penulis hadis menjelaskan apa maksudnya ditakuti, apa maksudnya dijauhi, yaitu hindari kamu bergaul, katanya dalam bahasa Arabnya disebut mukhalafah. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, janganlah kamu berdekatan dengan mereka. Itu semacam yang kita sebut sekarang physical distancing, dan para ulama menjelaskan physical distancing itu dengan janganlah bergaul dengan mereka, janganlah bercampur, seperti kata khalaqa, artinya bercampur. Jangan mixing with them, jangan bercampur dengan mereka. Itu adalah petunjuk-petunjuk syarah, karena sekali lagi tujuan syarah itu ialah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, kerusakan. Kemarin saya ada salah menyebut mungkin beberapa kali, setelah saya dengarkan kembali, yaitu kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi
kemarin saya menyebutnya mungkin agak terbalik. Darul Mafasid menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kesolehan. Sholat berjamaah itu kata Ibnu Abbas azmah itu wajib, tapi karena adanya ilat ini, karena ada penyebabnya ini yang tidak mungkin yang bisa merepotkan manusia, maka sholat itu digugurkan. Dia jadi musqit dalam istilah agama, dia menggugurkan satu kewajiban karena ada maqasid syariah yang dilanggar. Kita cukupkan di sini sekarang untuk menerima beberapa pertanyaan dari saudara berkaitan dengan yang maqasid syariah. Saya ingin mengulangi lagi, ada 5 maqasid syariah yang berupa dururiyat dan ada banyak yang berupa tahsiniyah yang disepakati oleh para ulama dari semua mazhab. Ialah yang maksud syariat itu ialah hifzuddin, menjaga agama, memelihara agama, hifdun nasab, menjaga keturunan, hifdun nasal, menjaga menjaga juga keturunan, menjaga hifdul mal, menjaga harta, menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, hifzul akal, menjaga memelihara akal kita. Satu lagi apa? Jadi ada 5 itu al-maqasid asy-syar'iyyah yang harus menjadi perhatian kita. Ada di antara, pasti itu beberapa kali sebetulnya disuapkan, ini mungkin karena saya sudah tua saja nih. Jadi hifdzuzin itu sudah jelas, menjaga agama, hifzul aqal, menjaga pikiran kita tidak merusak akal pikiran kita, hifzul mal, menjaga harta, hifzun nasl, menjaga keturunan, menjaga keluarga. Itu sudah 4 ya, Sam? Iya. Jadi kita nanti akan bahas satu persatu. Misalnya dalam ayat ini, sambil mengingatkan, dalam setiap ayat Al-Quran Nabi menyebutkan berbagai penjagaan itu. Misalnya ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 2, 3, 4. Benar, tadi sudah saya sebutkan. Hifzun nafs, ya, menjaga diri kita, menjaga hidup kita. Itu malah ini yang paling penting dalam kasus corona, bahwa untuk menjaga diri kita itu syariah itu diturunkan. Hifzun nafs, menjaga nyawa kita, menjaga hidup kita. Tadi misalnya ada ayat Al-Quran, surat Al-Mumtahanah ayat 12, kita lihat bagaimana seluruh hifz ini, seluruh penjagaan ini dijelaskan dalam baiat Nabi kepada perempuan-perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi, idza ja'akal mu'minat, apabila datang perempuan-perempuan mukmin itu, yubayyinaka, berbaiat kepadamu. Katakanlah dalam baiat itu, alla yusyrikna billahi syai'a, supaya satu, tidak boleh mereka musyrik kepada Allah sedikit pun, dan itu namanya hifzuddin, menjaga agama. Wala yasriqna, dan janganlah mereka mencuri, dan itu adalah hifzul ma, memelihara harta. Wala yaznin, dan janganlah berzina, itu artinya termasuk hifzul nasal, menjaga keturunan. Wala yaqtulna auladahunna, janganlah mereka membunuh anak-anak mereka, dan itu termasuk kepada memelihara jiwa, an-nafs. Wala yaqtulna
auladahunna, itu termasuk hifzun nafas. Saudara yang punya kitab ini bisa dilihat pada halaman 87. Dan jadi tadi sudah disebut hifzuzin, hifzul mal, hifzul nasal, hifzul nafs. 1, 2, 3, 4, satu lagi ayat yang berikutnya. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin. Dan yang terakhir, janganlah mereka menyebarkan fitnah yang mereka ada-adakan itu. Karena menyebarkan fitnah, buhtan, itu melanggar hifzul akal. Karena menyebarkan fitnah itu akan merusak akal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekadar hanya untuk mengingatkan kembali kita, beliau bersabda, likulli syai'in miftah. Segala sesuatu ada kuncinya. Dan kunci dari segala kejahatan adalah minum khamar yang merusak akal. Tapi kata Nabi, tahukah kamu yang lebih buruk daripada minum khamar? Yaitu menyebarkan kebohongan. Karena minum khamar hanya merusak akal peminumnya. Sementara menyebarkan kebohongan merusak seluruh masyarakat. Sekali lagi silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari Fuji Widya Stuti. Bagaimana kalau di masa seperti wabah sekarang ini masih ada masjid yang tetap melaksanakan salat Jumat? Apakah kita tetap wajib untuk ikut hukumnya? Apakah hukumnya tetap wajib untuk ikut salat Jumat? Enggak, haram hukumnya mengikuti salat Jumat. Saya melihat baru saja dari berbagai madhab pendapat di mana kalau ada wabah, apakah kita wajib salat Jumat. Itu 4 madhab di luar madhab Ahlul Bait, semua sepakat haram hukumnya mengikuti Jumatan pada saat wabah. Jadi ada dikutip dari Al-Mughni, dikutip juga pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki. Saudara boleh cek di Google juga, kalau punya Google, di Google di situ misalnya menunjukkan, bisa ditulis ada pertanyaan sebelumnya, hal yajib, apakah wajib sholatul Jum'ah, sholat Jum'ah pada waktu ada bala, indal wabah atau fil wabah, atau ikhtilaful madahib, walaupun ternyata tidak ada ikhtilaf. Jadi tentang pandangan beberapa madhab tentang tidak adanya kewajiban salat Jumat, bahkan salat berjamaah ketika terjadi wabah. Yang menarik juga, hampir tokoh-tokoh influencer, ulama-ulama influencer di Indonesia, saudara tahu, dari berbagai madhab, ternyata semua sepakat juga tidak wajib salat Jumat. Yang saya lihat mungkin ada influencer yang menganjurkan kita semua harus salat Jumat, tapi influencer itu ternyata tidak punya pengetahuan agama, beliau hanya punya pengetahuan militer. Jadi saya kira kita ikuti para ulama di tempat kita juga. Nah kalau ada, jadi saudara tidak wajib salat Jumat, gugur, makanya disebut itu hujan aja menggugurkan itu dalam bahasa istilah fikihnya muqassir, muskit, ya muskit, Pak Muskit itu Pak Abdullah Muskit Ghazali bisa itu. Muskit dari kata sakto yang artinya runtuh, meruntuhkan kewajiban. Oke. Ya, pertanyaan kedua,
apakah wabah yang berkembang sekarang ini adalah tanda akhir zaman dari Pak Soeharto? Apakah wabah yang sekarang terjadi adalah tanda akhir zaman? Saya membaca beberapa tanda-tanda akhir zaman, sampai itu tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, seperti misalnya berkaitan dengan para ulama, itu persis juga apa yang diceritakan oleh Al-Ghazali di zamannya, sama dengan apa yang terjadi pada waktu sekarang. Dan pikiran bahwa pada setiap zaman itu ada wabah, itu dalam buku Badlul Ma'un, memberikan bantuan, tulisan Ibnu Hajar al-Asqalani, dia sebutkan berbagai peristiwa wabah di dunia Islam, di Syam, maksudnya di Syria, Lebanon, Yordania, Irak, sampai ke di Mesir, dia juga di Azerbaijan, di beberapa negara yang pernah ada wabah bencana yang lebih besar daripada yang kita alami sekarang ini. Misalnya di zaman Ibnu Hajar al-Asqalani, di satu kota yang beliau diami itu aja 25 ribuan, 250 ribu orang. Dan waktu itu harus diingat juga penduduknya masih sedikit. Lebih parah daripada yang kita alami sekarang. Tapi kiamat tidak terjadi pada zaman Ibnu Hajar al-Asqalani, tidak terjadi pada wabah-wabah sebelumnya. Di Eropa pernah terjadi the Black Death, itu yang disebut maut hitam, yang hampir menghabiskan setengah dari penduduk Eropa. Dan tidak terjadi kiamat pada waktu itu. Jadi kalau sekarang ini tanda-tanda akhir zaman, bisa kita sebut, ya untuk membahagiakan saudara yang diutukannya, ya ini tanda akhir zaman. Cuma akhir zaman itu panjang. Kayaknya juga kita tidak tahu berapa ratus tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi. Tapi bahwa semua kita ini berada di zaman akhir zaman, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah Nabi yang terakhir. Kalau zaman ini ditandai dengan kelahiran Nabi, maka kita semua berada di zaman akhir. Dan zaman akhir itu sudah mulai dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai kapan saya tidak tahu. Al-Quran juga mengatakan iqtarobatis sa'ah wan syaqqal qamar. Sudah dekatlah hari kiamat itu dan bulan sudah terbelah. Ya. Ini mungkin saya salah baca ayatnya. Ada pertanyaan nih Ustaz dari Pak Agus Setiawan, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada perumpamaan. Seekor singa mengejar rusa. Kemudian dia berdoa, Tuhan, saya lapar, berilah saya makanan. Kemudian rusa pun berdoa, Tuhan, selamatkan saya dari bahaya. Bagaimana Tuhan mengabulkan doa antara singa dan rusa? Di dalam Al-Quran disebutkan kullu yawmin huwa fi syan, sebelumnya itu apa? Ilaihi, kepada Tuhanlah diangkat doa, dan setiap hari Tuhan sibuk. Mana yang diijabah Tuhan dalam doa itu berada di dalam satu aturan yang ia ciptakan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi syan. Berdoa kepadanya semua yang di langit dan di bumi, dan semuanya itu, dan Tuhan sibuk. Yaumin wa fisyan, semua Tuhan mengurus urusan itu. Apa yang diurus Tuhan itu? Yaitu bahwa doa itu berada di dalam tata atau aturan yang Allah penuhi. Siapa yang dipenuhi, apakah doa yang lapar itu yang ingin makan, atau doa rusa yang ingin diselamatkan, semuanya berada di dalam sebuah sistem kosmik, kalau kata orang Stoik, yang mengatur alam semesta ini. Dan mungkin tidak semua doa rusa itu dijabah,
seperti juga tidak semua doa singa itu dijawab, ada waktunya dan ada kondisi-kondisi tertentu. Apa itu istilahnya kalau orang dagang? Ketentuan, syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Karena tidak bisa seluruh doa rusa itu dijawab, karena akan terjadi pemusnahan genus pemakan rusa karena sudah tidak ada makanan lagi. Dan tidak semua doa harimau itu dipenuhi, karena boleh jadi kalau semua dipenuhi juga terjadi pemusnahan terhadap spesies tertentu. Ya. Pokoknya Tuhan tidak seperti Pak Agus. Iya. Dari adik dia, bagaimana cara kita agar bisa menghindarkan diri dari semua hal yang merusak dari seluruh penjagaan yang Ustadz sebutkan, menjaga amal, menjaga harta, menjaga akal. Bagaimana caranya? Ya, tadi seluruh penjagaan itu adalah maqasid syariah. Tujuan agama itu diberikan kepada kita ialah agar kita semua oleh agama itu, dengan menjalankan agama itu, kita memelihara diri kita, memelihara jiwa kita, memelihara harta kita, memelihara agama kita, memelihara akal kita. Itu tujuan agama. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jalankanlah tujuan agama itu. Dalam beragama itu, kita harus menjalankan tujuan yang itu. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan tentang apa yang kita sebut agama, untuk saudara ketahui lah, saya sering mengatakan ini berkali-kali, tidak pernah kita menjalankan agama. Yang kita jalankan adalah pemahaman kita terhadap agama itu. Itu yang kita jalankan. Nah, kalau kita lagi memahami agama, coba pikirkan apakah ajaran agama menurut pemahaman kita itu memelihara jiwa, misalnya. Wah, ternyata tidak. Karena agama ini, agama menurut pemahaman saya sekarang ini ialah membunuh mereka dimanapun saya temukan mereka. Ini tidak memelihara jiwa, tinggalkan agama itu. Terus atau ada orang yang mengajarkan kepada saya bahwa saudara harus taat sepenuhnya kepada saya, baik saya benar ataupun salah, saudara harus patuh kepada saya. Saudara tidak punya lagi kebebasan berpendapat. Itu paham seperti itu merusak akal dan saudara harus tinggalkan. Jadi sekali lagi itu yang kita maksud dengan al-maqasid syariah, yang pada secara pendek, kalau terlalu panjang yang 5 itu, lakukanlah agama yang mendatangkan kemaslahatan dan tinggalkan agama yang menimbulkan kerusakan. Pertanyaan berikut, saya berencana naik haji dan sudah tiba waktu gilirannya tahun ini. Sedangkan bagaimana ibadah haji tidak diperbolehkan tahun ini? Bagaimana hukum dan kewajiban saya untuk melaksanakan haji itu? Ya ditunda lah. Kewajibannya tetap sampai ada kesempatan untuk melakukannya lagi. Jadi tidak perlu apakah kita durhaka? Enggak, karena keadaan yang tidak memungkinkan. Kalau saudara harus masuk ke rumah seperti kata Umar bin Khattab tadi, saudara harus masuk ke rumah tapi rumahnya kebakaran. Ya masuknya nanti aja setelah kebakarannya berhenti dan rumahnya kita bangun kembali. Gitu. Tidak gugur kewajiban Jumatnya, hajinya, cuma gugurlah kewajibannya untuk tahun ini. Karena itu Al-Quran juga dengan segera menyebutkan itu syarat istitoah. Betul ayat Al-Qurannya itu, man istata'a ilaihi sabila. Kalau dimungkinkan kita memperoleh kemampuan untuk menempuh
jalan ke situ. Istato'a ilaihi sabila. Nah sekarang istito'a atau kemampuan untuk bisa ke situ itu tertutup. Jadi Al-Quran saja menegaskan itu. Man istato'a ilaihi sabila. Orang yang mampu datang ke tempat itu. Kalau tidak mampu, ya gugur kewajiban itu. Sudah semua? Sudah. Ya. Silakan kalau masih mau dilanjutkan masih ada Oh. waktu. Masih dilanjutkan. Tadi udah 15 menit lagi dan sekarang udah Sekarang 1 jam. sekarang sudah 45 menit sejak pertama Ustaz ceramah. Oh, jadi ya. Jadi Masih ada 15 menit. oke. Nah, kembali lagi itu dengan pertanyaan sebetulnya insya Allah lebih jelas. Marilah saya tunjukkan beberapa ayat Al-Quran bahwa tujuan agama itu untuk mendatangkan kemaslahatan, bukan untuk mendatangkan kerusakan. Bahwa tujuan syariat, tujuan para nabi diutus itu agar kita hidup senang dan tidak menderita. Saya dan mulai dari satu ayat tentang untuk apa para rasul diutus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Toha ayat 123 124. Yang punya kitab ini bisa lihat pada halaman 30. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang menerima petunjuk, fala yadillu wala yashqa. Jadi untuk apa? Dan bertanya mengapa kita harus mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau kita bertanya mengapa ada perintah ini, kita sedang mempertanyakan al-maqasid asy-syar'iyyah. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jadi tujuan utama mengikuti petunjuk Allah itu ialah supaya kita tidak sesat dan tidak yashqa. Ini dalam surat Toha. Surat Toha itu dimulai dengan ayat Toha ma anzalna alaika ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa. Toha, hei Nabi, kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk litasqa. Litasqa itu sama dengan wala yashqa. Dari kata syaqya, yashqa. Jadi kita ini saya mendapat penjelasan yang sangat bagus tentang wama anzalna ilaikal qur'ana alaika, ya ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ini saya buka sebentar, mohon izin saudara, saya buka min wahyil Quran untuk surat Toha, surat keberapa itu surat Toha? Biasanya orang-orang aktivis Toha hafal itunya nomor suratnya itu. Surat 20. Surat 20. Di sini ada nomor suratnya lagi. Sebelum surat Al-Hujurat segala macam ya. Ini setelah Maryam ya. Kahfi, Maryam ya. Sebelum surat Al-Anbiya. Jadi kita lihat penjelasan Sayyid Husain Fadlullah tentang kata litasqa. Litasqa, kata beliau, ini ma'ani, makna-makna katanya. Litasqa asyaqawa,
Tashko itu berasal dari kata syaqwa, khilaf sa'adah, lawan dari kebahagiaan. Ya, lawan dari bahagia adalah tashko. Jadi barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara, tidak akan menderita. Dalam bahasa Arab juga kata syaqauta fi kada atau syaqautu fi kada, syaqauta fi kada itu artinya ta'ibta, engkau lelah, capek, susah, menderita. Jadi ini ada beberapa riwayat mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur nih, hei Toha, tidak kami turunkan padamu Al-Quran litashko, agar engkau ini susah, agar engkau ini menderita. Dari riwayat misalnya Ahlul Bait, biasanya Syekh Fadlullah jarang menyebut asbabun nuzul satu ayat, karena beliau berhati-hati banyak sekali hadis-hadis yang dhaif tentang itu. Tapi untuk riwayat ini beliau mengutip dari tafsir Al-Qummi dengan sanad dari Abi Basir, dari Abi Ja'far Al-Baghir alaihissalam, dari Abi Abdullah Ja'far As-Sadiq alaihissalam. Qala, kemudian berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi idza shalla qama ala asabi'i rijlaihi. Rasulullah itu kalau salat malam, beliau salat lama sekali di atas jari-jari kakinya, hatta tatawarram, sampai beliau bengkak-bengkak kakinya itu. Jadi fa anzalallahu ta'ala Toha, ya Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dan hadis yang sama diriwayatkan juga oleh Ahlus Sunnah. Kita lihat dari Ibnu Abbas dalam Ad-Durrul Mansur. Kalau yang dimaksud itu oleh riwayat ini, maka mungkin yang dimaksud itu ialah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bersungguh-sungguhnya beribadah sampai kata melewati fauqotokoteh, lebih dari kemampuannya. Sebetulnya yang Rasulullah lakukan itu juga udah sangat istimewa, tapi beliau merasa masih kurang untuk beribadah itu. Birrogami min kulli juhudih wa mu'anati. Dan yang kedua, katanya itu juga bisa berarti ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan menghadapi tantangan-tantangan yang begitu berat, sehingga beliau itu katanya berusaha sekeras-kerasnya untuk menghadapi dakwah itu. Lianna siyaqul ayatul ukhra yuha bi anna al-mas'alatil matruha hiya al-juhud alladhi kana yuqabilu bihi bi raghmi min kulli juhuri wa mu'anati. Dengan segala usahanya Rasulullah itu berhadapan dengan mereka dan berhadapan dengan perlawanan mereka, sampai ayat ini karena sesudahnya, ini nyambung dengan kata sesudahnya, sebetulnya kamu jangan terlalu risau, jangan terlalu membebani dirimu, memaksakan diri agar supaya mereka itu semua Islam. Kalau pakai istilah stoik, kamu tidak akan bisa mengendalikan perilaku mereka. Tugas kamu itu hanya faja'atil ayah lituhi ilaihi bi anna dauraka huwa daurul muballigh. Peranan kamu itu hanya peran sebagai muballigh alladhi yad'u liyasma'al akharun, yang berdakwah agar semua orang mendengarkannya, wa yuballigh liyatadhakkarul ghafilun, bahwa Rasulullah yang bertugas semua menyampaikan orang-orang yang dalam keadaan lalai. Fa inna mas'uliyataka la tatajawaz hadzal mawqif. Kau juga tidak usah melebihkan apa yang mampu kamu lakukan. Karena itu ayat berikutnya kan,
illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali engkau hanya sekedar memberi peringatan kepada buat orang-orang yang takut. Jadi seringkali ada kecenderungan bagi kita untuk beribadah seberat-beratnya. Malah ada yang mengatakan bahwa besarnya pahala itu sama dengan beratnya orang melakukannya. Jadi kalau kita puasa itu dengan hanya minum setetes air pada waktu buka dan setetes air juga nanti itu untuk supaya ibadah kita utama, itu sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam, karena bukanlah kami turunkan Al-Quran itu supaya kamu hidupnya menderita. Di dalam lain disebutkan likai la tata'allam wala tatahassan. Tata'allam dalam bahasa Arabnya agar kamu dengan agama itu jadi menderita, jadi susah, jadi berat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu dan menyampaikannya kepada umatnya agar jangan memberat-beratkan agama itu sehingga melebihi kemampuan kamu, sehingga agama itu menyebabkan kamu menderita. Saya ingin menutup pembicaraan ini karena sudah habis ini waktunya kalau di jam saya. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi setelah. Oh, ada satu pertanyaan ya. Sebelum satu pertanyaan ini, dari hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As, qala lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi, aku dari Abdullah bin Amr. Amr bin As punya anak yang sangat soleh, namanya Abdullah juga. Ada berapa Abdullah yang terkenal itu? Ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Abdullah bin Amr, anaknya Amr bin As. Abdullah bin Amr itu ahli ibadah. Nabi katanya pernah berkata kepada aku, alam khabar annaka taqumul lail wa tasumun nahar. Apa benar aku diberitahu orang bahwa kau itu sholat terus menerus di malam hari dan di waktu siang kau terus menerus berpuasa? Qultu, aku berkata, kata Abdullah, innani af'alu dzalik, memang betul aku lakukan begitu. Lalu ia berkata, fa innaka idza fa'alta dzalik hazamta 'ainak wa nafahta nafsak wa inna li nafsika haqqan wa li ahlika haqqan fasum wa aftir wa qum wa nam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau lakukan hal seperti itu, engkau rusakkan matamu, engkau celakakan dirimu, karena dirimu punya hak, keluargamu punya hak, maka puasa dan bukalah, sholatlah dan tidurlah. Nafahta nafsak artinya yaita wakil, engkau susahkan, engkau beratkan. Hajamta ainak artinya katanya gharrat ainuka wa dha'fa basaruha, engkau sebabkan matamu jadi rusak, penglihatannya jadi lemah. Karena jadi ini orang yang melebihkan daripada apa yang seharusnya hanya karena ingin mendapat kesan yang saleh. Orang-orang yang mau kena penyakit corona sekalipun atau dimakan singa di kandang pun untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pertanyaan ini kita lanjutkan pada waktu yang lain. Kita belum memenuhi, atau saya belum memenuhi rencana kita untuk membahas satu persatu al-maqasid asy-syar'iyyah dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidak saudara lupakan, maqasid syar'iyyah itu disingkatkan dalam kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu, meninggalkan kerusakan itu harus didahulukan
daripada mendatangkan manfaat. Dalil itu juga yang dijelaskan oleh Syekhul Azhar sekarang ini untuk menjelaskan ditutupnya masjid untuk sholat Jum'ah dan salat berjamaah. Ia menganjurkan agar seluruh dunia di tempat yang ada corona maka sholat jamaah dan sholat Jum'ah dihentikan dengan dalil yang kita sebutkan tadi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Buat para perokok, ini dalil saya, boleh tidak diikuti. Dengan merokok, katakan, hentikan merokok, karena merokok itu merusak tubuh Anda. Tapi Anda akan berkata, berkat merokok itu kami bisa ngobrol, silaturahmi dengan kawan-kawan untuk memulai itu. Rokok itu bisa menjadi alat silaturahmi yang paling efektif. Itu silaturahmi itu kemaslahatan, tetapi merokok itu merusak tubuh, itu kerusakan. Apa yang harus saudara ambil? Apakah merusak tubuh atau merokok? Menurut al-maqasid asy-syar'iyyah, dahulukanlah menolak kerusakan tubuh daripada bikin silaturahmi. Ada silaturahmi bisa dibikin tanpa rokok sekalipun, bisa diganti dengan uang jutaan. Silaturahminya akan segera efektif, kan? Tapi itu mahal, kan? Ala kulli hal, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi